Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ceramah ini terkait dengan kehidupan saya yang baru-baru terjadi. Saya sering berdoa, minta sehat, minta selamat, tapi ternyata kan sakit Nah ini apa kita nggak usah berdoa atau bagaimana nih Kalau nggak berdoa, Bapak udah kejang-kejang. Saya mau dapat rezeki, minta doa, tapi nggak dapat. Kadang-kadang dapat. Nah itu apa kita nggak usah berdoa atau seperti apa? Terima kasih ya. Tunggu dulu, kasihin lagi ya. Ya. Jadi Bapak minta apa ke Allah? Iya, saya minta sehat. minta sehat. Terus yang terjadi sakit apa? Mencret, diare. Bapak diare. Ya. Padahal Bapak minta sehat. Betul. Yang terjadi diare. Ya. Jantung Bapak rusak nggak, mampet nggak? Alhamdulillah. Paru-paru bocor tidak? Sehat. Mata gelap? Enggak. Gigi rontok semua? Enggak. Telinga masih mendengar? Alhamdulillah. Sumsum tulang belakang tidak ada yang patah? Enggak ada. Ingatan masih ingat Bapak? Alhamdulillah. Kurang apa kesehatan dari Allah, Kenapa Bapak nggak nyukurin yang sehatnya? Jawab. Lupa ya. Iya. Enak aja. Untung cuman perut ya kan? Isinya masih di dalam perutnya. Ada. Coba dikeluarin oleh Allah ususnya. Oh, jangan begitu ke Allah, ya kan? Justru Bapak dibikin sakit perut itu supaya nambah doa, nambah gugur dosa. Ada dosa yang tidak gugur kecuali lewat sakit. Itu pun bagian dari nikmat. Tapi ya kita tetap berdoa aja. Terserah Bapak. Kenapa saya jadi emosi begini? Maaf ya Pak. Iya. Sok. Maksudnya saya jadi musyrik apa enggak tuh? Karena saya udah berdoa tapi ntar juga sakit. Saya minta rezeki nggak dapat rezeki uang gitu. Karena Bapak nggak benar keyakinannya, salah fokus. Bapak fokus dengan sakit perut. Sakit perut itu penggugur dosa perut Bapak loh Pak. Itu nikmat juga. Yang lainnya syukurin. Ada ini ibu-ibu konsultasi nangis terseduh-seduh. Saya mohon maaf ya, cerita ini nggak saya sebut nama. Tahu nggak? Ya nggak tahu Bu. Saya ini udah telat nikah, udah gitu saya susah hamil, udah gitu saya keguguran. Tahu-tahu rahim saya harus diambil. Nangis. Saya mengerti ya, pasti sedih lah bagi seorang wanita, tidak menganggap remeh. Kata siapa telat nikah? Kalau belum waktunya ya belum, ya kan? Tapi saya nggak berani bicara. Kata siapa telat hamil? Kalau Allah belum menciptakan ya belum ada, bukan telat. Telat itu versi kita. Keguguran. Kalau Allah belum menitipkan, ya enggak. Mungkin belum siap jadi ibu. Rahim dia ambil, pasti sedih. Saya tidak bisa punya anak. Berapa banyak orang yang tersiksa gara-gara kelakuan anaknya. Betul? Hei, betulkah? Itu yang akhirnya di penjara, pejabat udah disita gara-gara anaknya, pacaran, terus nonjok. Berakhirnya bapaknya dipecat, di penjara. Gimana ya? Ya Bu, saya paham pasti ibu maaf ya kalau jantung ibu masih ini. Alhamdulillah jantung saya normal. Mungkin ibu sudah di ronsen paru-paru ada kelainan TBC. Enggak, amit-amit normal, saya bagus. Mungkin ada kebocoran sumsum. Allah Akbar, normal. Mungkin ibu ingatan normal. Jadi semua normal. Alhamdulillah ya, cuman rahim aja, pulang aja. Ketika berhasil fokus kepada nikmat. Gitu Pak. Bapak minta rezeki.
ke Iya. Allah. Terus hasilnya gimana? Kadang dapat, kadang enggak. Bohong. Bohong. Terkadang nafas, terkadang enggak gitu Pak. Nafas rezeki bukan? Rezeki ya. Jadi Bapak berapa hari nggak dikasih nafas oleh Allah? Enak aja. Astagfirullah. Bapak makan terus tiap hari? Makan terus tidak? Makan, Minum tidak? alhamdulillah Tidur masih berteduh? masih Ada air buat mandi? banyak. Anduknya ada? Ada. Kurang apa dari Allah? Ha? Oh, nggak bisa gitu hidup. Kita akan menderita. Kalau kita ingat terus kebaikan Allah, maunya nangis saja. Sejelek kelakuan kita, sholat ngaco, tidak pernah khusyuk, ngaji nggak ngerti, jarang, amal jarang ikhlas, maksiat jalan terus, rezeki ngalir setiap waktu. Makanya kalau kita kurang tafakur terhadap karunia Allah, udah jadinya kufur nikmat. Terima kasih atas pertanyaannya Pak, karena Bapak mewakili semua yang hadir. Makanya saya emosional Pak, sebetulnya targetnya bukan Bapak Pak. Kalau ke Bapak saya berterima kasih, karena sudah Allah tahu banyak di sini yang kufur nikmat. Makanya digerakkan Bapak nanya seperti ini. Dan saya dengan leluasa melakukan tonjokan-tonjokan yang paten. Terima kasih Pak. Hah? Terima kasih. Jadi gimana sekarang, gimana Bapak jadinya sekarang? Masih mudong atau kapok? Alhamdulillah doa terus. Doa yang banyak, makanya doanya doa minta syukur Pak. Bukan minta duit melulu. Dikasih duit nggak tahu syukur bisa jadi musibah. Jadi mintanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Gitu. Oh syukur malah. Ya. Bapak saya lihat masih hidup ya. Nah, syukur Pak. Alhamdulillah. Masih kedip, masih napas, jantung masih normal. Udah pakai ring belum? Belum. Jangan. Wah, iya. Itu di ginjal udah ada batunya belum Bang? Ada. Jadi horor. Kalau menyesal boleh nggak? Nyesel apa? Ya kan kemarin masa COVID, kita udah berdoa, udah pakai masker dan lain-lain, kita kena COVID juga, akhirnya kita menyesal. Aduh, kenapa saya main ke sana? Kenapa saya gini gitu? Daripada menyesal mending tobat, ya kan? Itu mah kayak gini Pak. Ini mah kayak gini lagi jalan, genteng jatuh kena jidat. Saya nggak terima nih. Nggak mungkin nggak terima. Itu tanda terimanya udah jelas benjut kayak gitu. Kita kena COVID itu karunia Allah supaya digugurkan dosa kita. Udah, kalau memang kita bakal kena COVID itu bukan pilihan virus, COVID itu pilihan Allah. Si virus mah nggak ngerti apa-apa dia mah, cuman bagian bertasbih terus. Sama seperti cancer, kanker gitu, dia mah nggak ngerti apa-apa, cuman gitu kerja dia mematuhi apa yang Allah perintahkan. Makanya kita berlindung terus ke Allah ya. Bu, Pak, ada yang mengatakan jangan takut sama virus, takutlah kepada Allah. Ini benar, cuma apakah tepat atau tidak? Perkataan ini benar. Coba dia yang ngomong seperti itu sekarang dikumpulkan dengan singa, ya. Dia ngomongnya sama enggak? Buat berkeliaran singa dia. Mau lari kemana Pak? Jangan takut dengan singa. Gak bisa. Jadi ngomong begitu tuh karena virusnya kecil-kecil Pak. Coba virusnya sebesar kambing, beda itu Pak. Jadi begini, itu perkataan tadi benar, harus takut ke Allah. Jadi gini,
Banyak orang takut digigit anjing. Yang benar adalah takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita. Ada bedanya tidak? Berarti anjingnya dalam kekuasaan Allah. Takut, saya itu takut hantu. Mungkin dirubah dikit, takut Allah mengizinkan hantu, bisa gitu. Saya belum pernah lihat hantu, ada gitu hantu tuh. Mungkin bisa jin, kan ada setan yang yang ditangkap. Siapa yang baca ayat kursi itu yang kuyul atau apa? Itu terjadi dengan izin Allah juga. Ular ngebelit izin Allah, kesambar petir izin Allah. Semuanya izin Allah. Jadi kita berlindung kepada Allah. Allah tiap pagi harus baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu harus dibaca tuh. Karena kalau baca itu, saya berlindung kepada Allah, a'udzu bikalimah, dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Kalau kita baca itu dengan jujur, dengan yakin bahwa semua yang bakal terjadi itu dalam genggaman Allah, enggak kejadian tuh Pak. Misal tertulis di Lauh Mahfud, di antaranya kita bakal digigit anjing. Tapi kita doa ini kan ada janji juga dari Allah lewat Rasulnya ya, akan dilindungi, bisa berubah takdirnya. Semuanya tertulis, tapi kita berdoa secara syariat itu jadi jalan ketemu takdir selamat. Itu contoh lainnya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah alladzi, yang bismillahilladzi la yadurru, tidak bisa membawa kemudaratan, ma'asmihi syai'un, sesuatu di bumi maupun di langit. Jadi tidak ada yang bisa mencelakakan kita di bumi maupun di langit. Wa huwas samiul alim, dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Allah mendengar doa kita dan mengetahui apa yang akan terjadi. Syukuri kita selamat, teruslah meminta keselamatan kepada Allah, berlindunglah kepada Allah atas segala hal, karena segala-galanya ada dalam genggaman Allah, segala-galanya ada dalam kekuasaan Allah, segala-galanya tidak akan bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah.